Kini sepasang suami istri itu telah berada di dalam perjalanan menuju kampus. Dengan siapa? Tanya Taeyong pada Yen. Dia melihat istrinya itu sibuk dengan ponselnya sedari tadi. Anu, balas Yen. Pria kemarin itu, tanya Taeyong ketus. Yen mengangguk. Apa yang kalian bicarakan? Dia mengajakku untuk kerja kelompok. Siang ini kebetulan hanya satu mata kuliah hari ini. Balas Yen santai, namun pandangannya tetap pada layar ponsel. Hai, balas Yen senang. Siang sekali kita atas kelas lagi tidak ada yang bisa membantu kami lagi jika disuruh mengerjakan soal di depan, kata teman Yen sedih. Taeyong terkekeh. Yen terkenal sangat pandai, terkadang dia menjadi relawan untuk membantu teman-temannya yang kesulitan saat ditunjuk dosen untuk maju ke depan. Lain kali bawa cewek ya, aku ingin lihat antusias yang lainnya. Yen hanya tersenyum. Hai, sapa Anu. Terlihat jika pria itu baru datang dan nafasnya tersengal-sengal. Ia tersenyum, hampir saja kau terlambat lagi. Anu lekas duduk di samping karena hanya tersisa pada meja bagian depan saja. Aku hampir terlambat karena pencernaan pagi ini tak baik, mungkin karena efek adaptasi. Kekeh Taeyong. Yen pun ikut terkekeh karena menurutnya Anu sangat lucu. Ia hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya dan perkataan konyol Anu sontak membuatnya tertawa. Tak lama keduanya telah berada di perpustakaan bagian luar. Perpustakaan bagian luar masih memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi jika perpustakaan bagian dalam mengharuskan mahasiswa untuk diam dan tenang. Ini bagus, aku setuju saja asal belum ada yang menggunakannya. Balasanmu sepertinya belum. Baiklah, aku akan menghubungi pamanku. Lekas Yen membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Yen pergi meja Yen saat bicara telepon. Tentunya dia menghubungi pegawai kepercayaan ayahnya di kantor. Tak lama dia kembali menghampiri Yen. 10 menit lagi mereka akan mengirim berkasnya. Setelah itu kita mulai analisa, senyum Yen. Sambil mengerjakan tugas kelompok, mereka diselingi dengan percakapan ringan. Yen yang bertanya pada Nuwo, begitupun sebaliknya. Mengapa kau pindah kampus? Tanya Yen penasaran. Aku tak suka kampus aku karena dosennya memakai baju yang sama setiap hari. Aku serius dan hukuman. Yen kembali melakukan menulisnya. Aku juga serius padamu. Anu melankan suaranya saat mengatakan padamu, namun dia yakin jika Yen tak mendengarnya karena suaranya terlalu pelan. Aku pindah karena jurusan di kampus ini lebih baik sistem pembelajarannya. Orang tuaku pun merekomendasikan aku menurut saja, dan aku rasa memang kampus ini lebih baik.
Anwar rasanya ingin bertanya balasan wanita itu mengambil cuti, namun dia urungkan karena hal tersebut cukup pribadi. Bersyukur jika aku seangkatan denganmu, timpal Anwar lagi sambil tersenyum lebar. Jika aku boleh tahu siapa pria kemarin yang pulang bersamamu? Tanya Anwar. Ya, aku bersamamu. Bertanya seperti itu, dia tak ingin status pernikahannya terlalu dipublikasi. Dia tak ingin kembali mendengar rumor buruk mengenai statusnya dengan Taeyong kekasihku. Kasihan Anwar yang tersenyum tipis dan mengangguk paham. Taeyong telah berjalan kembali menuju kelasnya. Setelah di kantin, dia membawa satu kaleng kopi di tangannya saat dia sedang melewati perpustakaan. Dia mengedarkan pandangannya luas untuk mencari keberadaan istrinya. Setelah berapa lama mencari, akhirnya netranya menemukan sosok yang dicarinya, namun dia merasa geram dan kesal saat melihat istrinya sedang bersenda gurau dengan Anwar. Taeyong merespon istrinya. Dia memutuskan untuk menelpon istrinya, namun istrinya itu tak menoleh sama sekali pada ponselnya. Dia terus tertawa dan menaruh perhatiannya pada pria itu. Ayo bergegas, dosen sudah ada di kelas, kata temannya lagi. Mau tak mau Taeyong pergi meninggalkan perpustakaan. Jika dia belum bolos sebanyak 3 kali pada mata kuliah ini, mungkin dirinya harus mampir istrinya dan menariknya pergi dari sana. Sial, kumpulan Taeyong lekas membahas yang tulisnya, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya lalu bergegas keluar kelas. Dosen tak mengetahui kepergian Taeyong karena dia keluar dari pintu belakang. Taeyong berlempar langkahnya menuju kantin. Sampai di kantin, dia lekas menuju meja yang ingin dan tempati. Tersajikan membawa minuman untuk dirinya sendiri dan Yen. Yang dapat merasakan suasana aneh di antara suaminya dan Anwar. Kedua pria itu saling menatap. Dia memutuskan mengenalkan keduanya agar tak canggung. Dia kenalkan Anwar, teman kelasku. Suaminya potong Taeyong cepat. Tatapan Taeyong tersenyum meledek ke Anwar. Bahkan Taeyong telah mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Anwar. Kamu pesan ini? Tanya Taeyong terkejut. Anwar lekas menatap ke arah Yen dan Taeyong. Itu aku yang memesannya. Ada apa? Kau tak menyukainya? Tanya Anwar cemas. Aku lagi kacang-kacangan, balas Yen pelan. Anwar memesan makanan yang terdapat kacang-kacang di dalamnya. Astaga, aku tak tahu. Kau tadi bilang makanan apa saja, jadi aku belikan yang sama denganku, balas Anwar. Pria itu merasa bersalah.
Ada apa ya? Kau pergi saja, aku akan makan sendiri. Senyum dan lebar, Remo paham yang melihat Ian merasa bimbang. Dia sungguh muak melihat senyuman lebar pria itu. Tetapan Theo sangat tidak suka padanya. Sepasang suami istri itu telah melangkah pergi meninggalkan kantin. Theo merangkul pundak Ian posesif. Ian merasakan itu, sikap suaminya itu terlihat sedikit aneh. Di sampingnya di mobil terlihat ekspresi Theo yang kesal. Ya, itu suka padamu, Ian. Aku bisa melihatnya. Kau juga tadi asik sekali dengannya di perpustakaan sampai mengabaikan teleponku. Dia mulai, maaf aku tak mendengarnya, sayang. Rambut Ian menenangkan suaminya. Kau cemburu ya, goda Ian sambil terkekeh. Wanita itu menyentuh dekat suaminya lucu melihat Taeyong yang sedang marah. Pria mana yang suka melihat wanitanya asik dengan pria lain? Sayang, sudah kesal lagi, Ca. Ian terus menenangkan hati suaminya. Jeleknya sifat Taeyong adalah jika sudah marah membutuhkan waktu lama. Ian memiliki ide jahil, dia tahu caranya supaya suaminya itu tak marah lagi. Saya masih marah, ia tersenyum menggoda. Dia melanjutkan dahinya saat merasakan tangan menggigit istrinya. Dia menangkap wajah istrinya lalu dia dekatkan wajah wajah istrinya sangat dekat. Kau menggodaku, aku tidak bisa menahannya sampai di rumah. Suara tembok memberat, pria itu sudah dipenuhi. Ia terkejut karena melihat ekspresi suami yang penuh dengan teh. Ingin apa? Gugup Ian, kau sudah membangunkan. Jadi kau harus Ian semakin gugup. Terlihat sedikit menakutkan jika sedang dipenuhi tempat umum. Tapi bagaimana jika ada orang yang melihat kita? Tolak Ian sebisa mungkin. Jika kau terus menolak, akan Ian pasrah. Ia tidak bisa menolak. Dia takut suami itu akan marah jika dirinya menolak. Ian harus bertanggung jawab akan perbuatannya akibat telah menggoda Taehyung. Taehyung mendekatkan tubuhnya pada tubuh istrinya. Tangan pria itu melepas sabuk pengaman yang masih melingkar pada tubuh istrinya. Theo menoleh dan menampakkan seorang pria berbahaya berdiri di samping mobil mereka. Terlihat pria itu memakai seragam keamanan seperti sapam sedang berusaha melihat ke arah dalam mobil. Theo, aku malu sih Mas ya.
Kaca mempergelap, dia tidak akan bisa melihat ke dalam. Cepat, rapikan penampilanmu, balas Taeyong. Lekasian kembali pada tempat duduknya, dia bergegas merapikan. Ia juga merapikan rambut dan wajahnya yang berkeringat. Taeyong juga lekas kembali memakai. Melihat istrinya sudah rapi, lekas dia menurunkan kaca jendelanya sedikit. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tanya Sabah mencuriga. Yan sudah menunduk takut walaupun mereka sudah sama-sama namun tetap saja rasa malu jika ketahuan. Kami hanya melihat pemandangan hutan saja, Pak, balas Taeyong tenang. Ia nanti yang serentak menoleh ke belakang. Memang benar, jika terdapat dua mobil truk kayu berukuran besar sedang berhenti karena tidak bisa lewat. Truk tersebut sedang membawa batang kayu yang berukuran besar. Baik Pak, terima kasih, sopan Taeyong. Lekas Taeyong menaikkan kaca jendelanya, kemudian mulai melajukan mobilnya pergi dari tempat ini. Ian bernapas lega karena aksinya tidak ketahuan. Menyenangkan kan, kekeh Taeyong. Lihat saja, berada di situ. Dia sudah melihatnya, kekeh Taeyong. Ia melihat yang berwarna biru muda berada di atas dashboard mobil. Teh, aku malu, dengan Ian. Taeyong ya terkekeh.